Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah mengalami situasi di mana kita sudah berusaha melakukan yang benar dan baik, tetapi tetap disalahpahami atau bahkan difitnah. Misalnya ketika kita bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh, namun ada saja orang yang meragukan atau menjatuhkan kita. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan dan tidak mudah. Kita bisa merasa kecewa, marah, atau ingin membela diri dengan segala cara. Namun justru dalam situasi seperti inilah karakter dan keteguhan hati kita diuji. Apakah kita tetap setia pada kebenaran atau menyerah pada tekanan? Hal ini juga dialami oleh Paulus. Ia difitnah dan diadili tanpa bukti yang jelas. Bahkan ada rencana untuk mencelakakannya. Namun ia tetap tenang dan teguh dalam iman. Ia tidak mundur, melainkan justru menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi bahwa Yesus sungguh hidup. Paulus bertindak bijaksana dengan mengajukan banding. Sikap ini menunjukkan bahwa iman tidak selalu meniadakan kesadaran dan akal sehat manusia. Dari kisah Paulus ini kita diingatkan bahwa kesetiaan dalam iman menuntut keberanian untuk tetap hidup dengan benar, bahkan ketika harus menghadapi tekanan ataupun penderitaan. Bukan malah mundur atau bahkan menghalalkan segala cara untuk membela dan menyelamatkan diri. Disinilah tampak bahwa ketulusan hati dan kesaksian hidup yang baik menjadi kekuatan yang berbicara lebih lantang daripada pembelaan kata-kata. Dalam Injil kita melihat bagaimana Yesus memulihkan Petrus setelah ia pernah menyangkalnya. 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan setiap jawaban Petrus diikuti dengan perintah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini kita belajar bahwa kasih kepada Tuhan tidak berhenti pada perasaan atau kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan kepada sesama. Yesus juga mengajak Petrus untuk mengikutinya dengan sepenuh hati, bahkan jika itu berarti harus menghadapi penderitaan. Ini adalah panggilan untuk setia, bukan hanya ketika saat mudah, tetapi juga ketika kita dalam keadaan sulit. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan esok hari mengajak kita untuk memeriksa kembali kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita tetap setia ketika menghadapi kesalahpahaman, tantangan, atau ketidakadilan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan hanya dengan kata-kata atau sungguh nyata dalam tindakan kita terhadap sesama? Kita dipanggil untuk berani hidup benar, tetap tulus dan melayani dengan hati yang murni. Ketika kita jatuh atau gagal, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Ia selalu memberi kesempatan untuk bangkit dan kembali mengikutinya. Marilah kita menjalani hidup ini sebagai saksi Kristus yang setia dengan hati yang berani dan penuh kasih. Tuhan memberkati.